Angin malam berhembus lirih di tanah Mandaraka. Bulan pucat menyaksikan peristiwa yang tak seorang pun menduganya. Seorang pemuda kurus, tubuhnya ringkih bak ranting kering, kini berdiri gagah di tengah alun-alun kerajaan. Mata para satria Brahmana dan para dewa terbelalak tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Cungkring, yang dahulu hanya seorang kaula nista, kini bermahkota raja. Dosa apa dunia ini hingga takdir memilih dia? Bisik para menteri di balik tirai istana. Tapi takdir tak pernah keliru. Di balik tubuh ringkihnya tersimpan ilmu kesampurnan, kesaktian yang tak terduga, dan restu dari para leluhur. Kini, para durjana akan gemetar, para penguasa lalim akan terguncang, sebab raja baru telah lahir, bukan dari garis darah, tetapi dari kehendak dewata. Lakon pun dimulai. Suatu ketika majikannya Abimanyu jatuh sakit. Abimanyu adalah perantara yang kelak mewariskan dampar takhta Palasara, pendiri Astina, kepada putranya Parikesit. 3 wahyu yang ia sampaikan: Wahyu Maningrat, yang menandai benih-benih kedudukan sebagai ratu; Wahyu Cakraningrat, yang menjamin kelanjutan pemerintahannya sebagai ratu; dan Wahyu Widayat yang menyelamatkan hidupnya sebagai ratu, datang ke Cungkring. Setelah menjadi raja di negara yang ia beri nama Loji Tengara, ia mengambil gelar Prabu Wel Geduelbeh. Namun, untuk memantapkan posisinya sebagai raja, ia menyadari membutuhkan peredam kerajaan Astina, warisan Palasara. Cungkring mengutus 2 gubernurnya, Bayutinaya yang merupakan wujud Anoman, dan Wisandanu yang merupakan wujud Wisanggeni, putra Arjuna, untuk merebut kembali tahta Palasara. Kedua utusan tersebut berhasil membawa tahta kembali ke Cungkring. Prabu Wel Geduelbeh mencoba untuk duduk di atasnya, tetapi begitu dia melakukannya, dia terjatuh. Dia mencoba berulang kali, namun raja akhirnya menyerah dan meminta nasihat dari penasihat kerajaannya. Pembimbing mengungkapkan bahwa agar tidak terjatuh, Prabu Wel Geduelbeh membutuhkan boneka yang dapat digendong, dilihat, dan dipegang. Cungkring sekali lagi memerintahkan kedua utusannya, Bayutinaya dan Wisandanu, untuk mencari boneka yang dimaksud. Tanpa menemui kendala berarti, kedua utusan tersebut berhasil menemukan boneka tersebut, yang ternyata adalah Abimanyu yang masih sakit-sakitan. Ketika Prabu Wel Geduelbeh memangku Abimanyu, kondisi Abimanyu mulai pulih. Abimanyu menyatakan, "Kamu tidak akan bisa menduduki takhta kecuali kamu memangku aku." Saat itulah Cungkring menyadari dirinya hanyalah subjek. Dia mengerti bahwa dia akan tetap menjadi rakyat dan tidak akan pernah bisa duduk sebagai raja. Tujuannya adalah untuk mengangkat raja, memungkinkan dia menduduki tahtanya. Tuanku Abimanyu bisa duduk di singgasana itu karena digendongnya di pangkuannya. Tanpa orang biasa seperti Cungkring yang menggendongnya, raja tidak akan menjadi raja. Dahulu Cungkring tidak mempunyai penjelasan atas ketiga wahyu yang ditinggalkan tuannya dan hingga padanya. Sekarang, dia mengerti bahwa wahyu itu hanya hilang untuk sementara waktu. Mereka datang untuk mencari orang yang menahan orang-orang yang terkena wahyu di dunia lama. Pengungkapan ini bukanlah kejadian acak, hanya akan mendarat pada orang yang layak, dan orang itu pastilah Cungkring yang membawa Abimanyu, rakyat, dan rakyatnya. Ketika Cungkring mengetahui bahwa dialah yang membawa Abimanyu, wahyu pun terhenti, dan mereka bertiga kembali kepada Abimanyu. Saat Cungkring menatap tanah datar di hadapannya, pikirannya kembali melayang. Ia diliputi kesedihan, mengingat gugurnya Abimanyu dalam perang Bratayuda. Cungkringlah yang telah membawa jenazah Abimanyu, dan juga telah membakarnya ke alam moksyanya. Saya hanya seorang warga negara. Betapapun hinanya saya, hanya saya yang mampu membawa raja ke alam kesempurnaan, bahkan sampai ke moksha,
Raja mengandalkan rakyatnya. Hanya rakyatlah yang bisa menyempurnakan kehidupan raja, bahkan di akhirat. Pungkas Cungkring. Sungguh, saudara-saudaraku yang terkasih, rakyat telah ada sejak dahulu kala, sedangkan pemerintahan raja bersifat terbatas dan terbatas. Ketika masa jabatannya berakhir, dia harus mundur atau binasa. Sebaliknya, masyarakat terus hidup tanpa batas. Hal ini terbukti dalam keberadaan saya sendiri, yang berlangsung selama berabad-abad. Seperti kata bijak Cungkring, jadilah abdi, abdi yang mendampingi penguasa sesekali. Hingga saat ini, kawula iku ana tanpa wates, ratu kui ana nemung waenat serayat ada tanpa batas, sedangkan raja ada secara terbatas. Pemahaman Cungkring terhadap sifat asli masyarakatnya semakin berkembang. Hanya rakyat yang bisa membantu penguasa menulis sejarahnya. Oleh karena itu, penguasa harus menunjukkan rasa hormat kepada rakyatnya dan berkorban demi rakyatnya, bukan merampas nyawanya. Seperti yang ditegaskan Cungkring, kekuasaan harus rela berkorban. Kekuasaan hanya sekedar alat untuk lelabuhan mencapai sesuatu. Walaupun dia masih berkuasa, dia tidak akan dipetung dianggap oleh rakyat. Raja yang tidak berada di pangkuan rakyatnya adalah raja yang tertinggal wahyu. Namun Cungkring merenung mengapa masih banyak penguasa yang mengabaikan rakyat, menginjak-injak rakyat, namun tetap duduk di singgasananya. Ada seorang penguasa yang tidak dipegang oleh orang seperti saya. Dia adalah Dasamuka, seorang tiran, dan Duryudana, seorang yang serakah. Sebagaimana singgasana Palasara hanya ada satu, singgasana rakyat pun hanya ada satu. Duryudana memerintah namun tidak pernah berhasil menduduki tahta Palasara. Banyak penguasa yang mempunyai kekuasaan, namun mereka tidak benar-benar memerintah di tanah yang sebenarnya, yaitu tanah rakyat. Tiba-tiba Cungkring memperhatikan tanah datar di hadapannya bersenandung. Dengungan itu semakin keras, berubah menjadi dengungan Panitisastra. Dahulu kala, daratan tersebut merupakan hutan lebat yang dipenuhi singa. Singa menyatakan, jika saya tidak menjaga hutan, pasti hutan itu akan ditebang habis oleh manusia. Hutan menjawab, jika saya tidak melindungi singa dan meninggalkannya, niscaya singa itu akan ditangkap oleh manusia. Pada akhirnya baik singa maupun hutan musnah. Singa tanpa hutan diburu manusia, sedangkan hutan tanpa singa ditebangi manusia. Raja dan rakyat harus wengku-winengku saling bergandengan tangan dan saling berpelukan, seperti singa dan hutan, atau Abimanyu dan Cungkring. Cungkring menyenandungkan lagu Panitisastra. Demikianlah kisah Cungkring dari Raja, sebuah lakon yang mengajarkan bahwa siapapun, meski dipandang sebelah mata, bisa mencapai puncak kejayaan jika berpegang teguh pada kebaikan dan takdir yang luhur. Matur nuwun, sampun kersa midhangetaken. Mugi tansah pinaringan rahayu lan berkah